selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih banyak sudah hadir ya pada kegiatan PECB Connect Professional Evaluation Certification Board bekerja sama dengan Sustain untuk menyelenggarakan conference atau webinar gitu ya Bapak Ibu terkait temanya kali ini adalah Building a Compliance Management System for Exceeding Corporate Objective. Tema yang menarik karena ada kadang-kadang tuh compliance itu dipahami untuk sebagian atau beberapa orang mungkin sebagai entah burden kah atau yang lain kah. Tapi itu biasanya kalau misalnya dari sisi awareness-nya belum paham gitu, kira-kira seperti itu. Nah, padahal isu-isu atau perihal tentang kepatuhan atau compliance itu lebih kepada bagaimana membantu kita semua, Bapak Ibu, untuk bisa memastikan corporate objektif kita itu tercapai. Makanya di sini ada ide brilian sekali dari PECB, di sini juga hadir ya, ada Ibu Nur, beliau ada di Malaysia gitu. Kita diskusi kira-kira temanya apa nih, topiknya apa di sore kali ini jam 3 waktu Indonesia bagian Barat gitu ya. Kalau sekarang itu adalah Building a Compliance Management System for Exceeding Corporate Objective. Jadi bagaimana compliance itu bisa membantu kita, baik itu di katakanlah organisasi ya, baik itu di korporasi swasta atau state-owned company atau state-owned enterprises, atau di organisasi lain, pasti itu perlu sebuah tata kelola atau governance untuk memastikan kepatuhan dari segala hal yang memang mewajibkan kita untuk bisa memenuhi compliance itu untuk mencapai corporate objective. Ya tentu saja corporate objective itu tujuan-tujuan yang mulia ya, yang setiap organisasi itu diberikan. Izinkan saya Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pauline Arifin dari Sustain. Kalau nama perusahaannya, nama consulting firm-nya adalah PT Mitra Juang Mandiri. Tapi kalau brand atau merek yang memang terdaftar gitu ya di Kumham-nya itu adalah Sustain. Sustain itu adalah consulting dan research atau consulting firm, kita bisa bilang beberapa service-nya adalah dari sisi research, kita cukup banyak melakukan riset dan cukup aktif, proaktif menghasilkan riset-riset di setiap tahunnya dan juga masuk ke jurnal dan seterusnya. Lalu kemudian ada spesifik tentang anti-corruption dan integrity, baik itu organizational ataupun individual capacity development. Lalu kemudian lebih broader lagi, itu kita juga banyak pengalamannya di manajemen, di strategic communication, dan juga di public service, di pelayanan publik, katakanlah demikian ya. Jadi kita adalah consulting firm yang memang berbasis di Indonesia, namun memang ada beberapa kliennya atau cukup banyak assignment-nya juga itu broader konteks dalam konteks internasional gitu. Nah, ini visi-misinya Sustain, izin kami share ya Bapak Ibu ya. Di sini ada visinya ya, tentu saja kita pasti untuk berikhtiar menjadi the most reliable partner in building effective, accountable, and transparent institution and community in accordance with sustainable manner. Sesuai namanya Bapak Ibu, Sustain gitu ya. Misinya juga melalui research, training, konsultasi untuk berkontribusi pada nation and worldwide efforts untuk membangun integrity management. Nah, karena kita sekarang sedang bekerja sama dengan PECB, sekarang sudah tahun kelima rasanya kerjasama dengan Professional Evaluation Certification Board. Mereka berbasis di Kanada dan tahun 2022 pada saat mereka mengadakan sebuah awarding gitu, alhamdulillah Sustain dipercayakan oleh PECB dan dianugerahkan achievement ataupun award sebagai Southeast Asia Partner of the Year. Pada saat itu memang di tahun 2022 setelahnya belum ada lagi awarding-awardingnya gitu ya, tapi paling tidak pada saat itu kita dianggap yang terbaik Bapak Ibu, alhamdulillah di antara 11 negara lain di Southeast Asia. Kenapa? Karena salah satu yang kita hasilkan bersama dengan PECB itu bagian dari ikhtiar kami untuk membangun integritas bangsa ini gitu ya.
melalui training-training atau edukasi, salah satunya adalah Certified Lead Auditor untuk Anti-Bribery Management System, untuk Compliance Management System, Lead Implementer untuk Compliance Management System, Risk Management, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dari alumninya itu sudah lebih dari 520 personil. Baik itu dia berasal dari organisasi BUMN, state-owned companies, dan juga dari private sector, termasuk dari lembaga publik dan termasuk juga lembaga penegak hukum. Ini beberapa mitranya kami yang ini menjadi buat highlight saja. Silakan aja nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, tadi saya izin memperkenalkan sustainnya gitu ya. Saya izin memperkenalkan diri. Tadi saya sudah sebut nama saya Pauline. Lebih banyak bekerja untuk dulu itu lebih dari 10 tahun saya bekerja di Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ, lembaga pemerintah Jerman gitu ya, yang memang fokusnya di bidang good governance. Pada saat itu memang istilahnya dia good governance dan membantu kementerian juga, dan salah satunya yang dibantu juga adalah lembaga penegak hukum untuk di bidang pencegahan. Nah, lalu sekarang punya cita-cita sebelum 40 tahun kemudian pengen punya satu consulting firm, ya lahirlah kemudian sustain. Salah satu memang bidangnya kami adalah di compliance management system, selain memang ada tentang anti-bribery management system. Nah, agenda kita di sore ini, karena waktunya cukup singkat Bapak Ibu, jadi memang ini kita highlight saja dan kita ikhtiar untuk sharing ke Bapak Ibu, apa sih yang sering jadi pembahasan topik terkini gitu ya, terkait compliance management system, dalam hal ini ISO 37301. Di sini ada tentang risk and consequences-nya. Kita sengaja what is-nya itu di nomor 2. Jadi kita lihat dulu dari sisi latar belakang gitu ya. Lalu kemudian why CMS atau compliance management system, dan kita akan sharing framework-nya seperti apa. Nanti silakan Bapak Ibu bisa lihat. Kita akan masukkan juga materi ini di websitenya Sustain. Nanti silakan Bapak Ibu bisa visit ke Sustain, lalu kemudian bisa download juga materinya. Lalu kemudian challenge dan opportunity, selalu akan ada challenge, selalu akan ada peluang dan way forward-nya seperti apa yang kira-kira kita bisa lakukan sama-sama. Saya selalu terinspirasi dengan salah satunya dari Nelson Mandela yang beliau bilang, we can change the world and make it better place. It is in your hand to make a difference. Jadi salah satu ikhtiar yang di tengah, kalau kita bicaranya Indonesia ini kan corruption perception index kita di Indonesia ini lagi merah-merahnya gitu nilainya ya. Nah, tetapi walaupun nilainya merah gitu kira-kira seperti itu, tapi kita tetap mengambil sebuah standpoint itu ya apa ikhtiar kita yang kita bisa berkontribusi ke negara ini dengan integritas yang baik, dengan ikhtiar yang baik, dan juga ikhtiar untuk selalu membuka diri untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, wawasan, dan seterusnya. Makanya kita berkomitmen bersama dengan PCB untuk mengadakan di sesi sore ini, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kita ketahui, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini dari berbagai industri ya, karena memang dari kliennya Sustain sendiri dan kliennya PCB sendiri itu industrinya sangat beragam, sangat luas. Ada yang dari financial technology, ada yang dari insurance, ada yang dari banking secara broad, lalu kemudian Bapak Ibu mungkin ada juga yang dari himbara, lalu kemudian Bapak Ibu juga mungkin ada yang dari asuransi, baik itu asuransi swasta maupun asuransi sosial katakanlah ya, atau state-owned enterprises, lalu kemudian ada yang dari energy dan utility. Ini saya mau sapa juga Bapak Ibu yang hadir yang mungkin dari industri-industri ini. Lalu kemudian juga dari health, infrastructure, atau manufacture, agriculture, safety, dan seterusnya. Nah, kita tahu semua industri ini pasti tidak akan terlepas dari yang namanya compliance. Dan isu compliance atau segala regulasi, peraturan, value, dan seterusnya ini memang menavigate kita untuk menjalankan bisnis secara berintegritas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karenanya compliance ini memang navigates all industry. Mau kita di Indonesia, mau kita di luar negeri, itu kita pasti melekat kepada isu-isu kepatuhan. Lalu kemudian kita ingin memahami understanding compliance and governance. Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin memang orang-orang compliance, tapi ada juga mungkin yang hadir yang memang kepingin
tahu dari basicnya, dari fundamentalnya ini apa sih sebenarnya gitu. Ya memang ini salah satu asalnya adalah dari berbagai problem ketidakpatuhan di seluruh dunia ini, dan juga salah satunya adalah dari konsep three lines model gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa ada first, second, and third line models, di mana first and second roles itu bisa di-blended atau di-separated, tetapi pada prinsipnya banyak isu-isu kepatuhan itu seolah-olah tugasnya fungsi kepatuhan aja, kayak gitu kira-kira ya. Bapak Ibu mungkin yang hadir di sini sudah menerapkan sistem manajemen anti suap. Kita familiar dengan fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKP) gitu ya, ataupun Bapak Ibu yang berasal dari fungsi-fungsi legal and compliance ataupun compliance gitu ya. Itu contoh-contoh di mana compliance itu kalau dari sisi governance ya bisa digabungkan dengan beberapa fungsi yang lain di second line, tetapi juga bisa juga berdiri sendiri gitu. Nah, seringkali memang dianggapnya kepatuhan itu adalah hanya di pundak dan bahunya orang-orang compliance saja gitu, atau dari fungsi compliance. Padahal enggak. Padahal dari mulai first layer, second sudah pasti, dan juga dari sisi internal control pun juga itu sudah harus punya fungsi-fungsi memastikan bagaimana kita menjalankan tugas kita sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan. Bahkan kita pernah lakukan riset kecil-kecilan gitu Bapak Ibu, di beberapa organisasi, nggak hanya di perusahaan, tapi di beberapa organisasi yang pengalaman yang durasi masa kerja pegawainya itu lebih dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, tetapi ketika ditanya, apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca dan mempelajari, atau membaca deh, atau melihat deh ya, melihat standar operating prosedur A gitu ya. Nah, itu ternyata banyak juga yang belum baca bahkan gitu. Ya, saya masuk ke organisasi ini sekian tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, ya saya ikuti aja apa yang memang coach saya sampaikan gitu, atau supervisor saya bilang, atau peer saya lakukan, yang memang mereka sudah lebih dulu masuk di organisasi ini. Jadi sebetulnya ada ada beberapa hal fundamental yang kadang-kadang compliance as simple as that. Personilnya belum pernah baca gitu ya, belum pernah lihat, bahkan sampai ke prosedur. Jadi mereka melakukan daily basis pekerjaannya at workplace itu berdasarkan kebiasaannya, bukan berdasarkan standar operating prosedur. Nah, kalau kita belum pernah lihat gitu ya, ya apalagi kita mengevaluasi berbagai kebijakan kah atau standar operating prosedur yang kita pakai gitu. Jadi arahnya nih ke sana nanti ke apa namanya terkait compliance itu kita memastikan bagaimana si peraturan, regulasi, dan turunannya itu memang bisa membantu atau navigate kita in doing business ini ya berbasis integritas, kompetensi, dan memang untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada beberapa definisi, silakan aja Bapak Ibu bisa lihat. Kalau dari sisi compliance sendiri, simple, meeting all organizations compliant obligation. Jadi memenuhi atau patuh pada seluruh regulasi, peraturan, dan turunannya yang memang mengikat ataupun melekat kepada perusahaan ataupun organisasi di mana tempat kita bekerja. Nah, sementara ada juga istilahnya compliance program. Ini kalau Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu peserta di sini sudah ada ya yang sebagai lead implementer untuk compliance management system, certified lead implementer compliance management system. Saya yakin yang hadir di sini sudah ada beberapa yang sudah certified, tapi bagi yang belum, ini nanti bisa ikut karena ini salah satu yang memang kita pelajari di materi handout yang memang PCD punya gitu ya. Compliance program adalah systematic approach, pendekatan yang didesain untuk memastikan gitu ya organisasi memenuhi obligation-nya. Ya turunannya macam-macam, bisa bentuknya perundang-undangan, peraturan, sampai ke internal peraturannya. Tadi three lines model sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan. Nah, di sini kita highlight ethical expectation. Jadi compliance ini juga diharapkan bukan saja untuk dari perundang-undangan, peraturan, dan turunannya, tetapi juga ethical expectation. Di zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, kita semakin perlu dan harus terus semangat untuk menggaungkan ini etis atau enggak sih sebenarnya gitu. Walaupun orang bilang, ya tapi kalau compliance sebenarnya lebih ke peraturan-peraturan yang konkret gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi paling tidak
ada hal-hal yang memang kita perlu pertimbangkan sesuatu yang kita lakukan, entah itu di organisasi private sector kah, atau di organisasi yang lembaga publik, kemudian ini etis atau tidak, pantas atau tidak. Sekarang memang arahnya sudah ke sana. Nah, kalau kita lihat Reliance model, kita tahu Reliance model ini sekarang bilangnya model gitu ya, udah bukan defense lagi. Di situ dia ada governing body, fungsi pengawasan, ada fungsi manajemen di first line rules-nya, di mana dia perlu memastikan segala sesuatu yang dijalankan, tugas dan fungsinya atau tusinya itu dijalankan sesuai dengan patuh pada segala peraturan yang ada. Di second line-nya ini biasanya fungsi Bapak Ibu ada ya, kalau Bapak Ibu ada yang dari divisi kepatuhan, ya inilah di perannya di second line, lalu kemudian ada peran internal audit. Nah ini kalau kita lihat dari sisi governance. Kemudian ketika kita diskusi misalnya, ada contoh-contoh compliance itu apa sih? Apakah compliance sama dengan fraud? Nah misalnya kan gitu ya. Ini beberapa contoh-contohnya Bapak Ibu. Tentu saja terkait non-compliance ya. Kalau bicaranya kita contoh-contoh non-compliance, ada compliance, ada non-compliance. Kalau di audit itu kan dia bahasanya non-compliance report gitu ya. Dia bicara yang mereka lihat adalah yang di audit itu non-compliance-nya. Kalau yang compliance-nya ya oke gitu ya. Kita bisa checklist somehow. Nah, di sini misalnya ada failure untuk mensubmit regular reports, entah itu financial reports atau laporan kinerja, ataukah laporan-laporan lain yang memang menjadi tanggung jawab atau obligation-nya di organisasi kita atau di perusahaan kita. Atau contoh lain adalah misalnya kita melakukan pekerjaan yang tadi itu tidak sesuai dengan standar operating procedure. Kenapa tadi saya di awal juga sebut tentang standar operating procedure? Terkesan technical banget gitu ya, tetapi belakangan ini Sustain cukup sering Bapak Ibu diminta sama mitra-mitranya Sustain, termasuk dari BUMN, untuk melakukan semacam legal audit gitu ya, tapi bukan legal audit tentu saja, audit berbasis standar operating procedure. Jadi apa yang dilakukan misalnya 1, 2, 3 fungsi tergantung lingkupnya di perusahaan Bapak Ibu atau di organisasi Bapak Ibu, lalu kemudian kita lakukan assessment katakanlah gitu. Maturity dari compliance-nya itu bagaimana? Adakah keterlambatan yang harusnya disubmit sesuai dengan deadline dan seterusnya. Jadi itu kita lakukan. Lalu kita petakan di sini ada tanda-tanda misalnya obstacle-nya di mana sih, gitu ya? Atau bottleneck-nya di mana? Nah itu yang kenapa kemudian tadi saya sempat sebut SOP di awal atau standar operating procedure, karena ketika kita bicara tentang compliance, sekarang itu banyak kebutuhan di situ gitu Bapak Ibu, yang memang berdasarkan pengalaman kami the last 4 years gitu ya, khusus tentang compliance di luar dari anti bribery management system. Nah, tadi saya sempat sebut tuh ada fraud gitu ya. Ya tentu saja yang tadi ini contoh-contoh non compliance bisa saja entah itu disebabkan atau mengakibatkan lalu kemudian orang melakukan fraud ya. Nah, di sini ada beberapa data yang saya share, nanti silakan Bapak Ibu lihat. Sebetulnya Bapak Ibu juga bisa download ya, ini dari ICFA, Report to the Nation di 2024 gitu ya, ini cukup sangat terbaru, dan beberapa kita bisa pelajari bahwa beberapa penyebabnya itu adalah mainly tentang lack of internal controls ya, atau misalnya nggak jelas nih lines of authority-nya. Jadi kalau tadi saya cerita sebagai contoh konkret, bagaimana sih kita melakukan assessment, compliance assessment di perusahaan kita atau organisasi kita, salah satunya adalah untuk melihat ini sebenarnya tugasnya siapa melakukan A, misalnya gitu. Kalaupun ada yang oke, sudah jelas tugasnya siapa melakukan A, kemudian pertanyaan kedua adalah apakah first layer-nya juga sudah melakukan tugas yang optimal terkait untuk memastikan compliance, atau pokoknya segala sesuatu isu compliance kasih aja ke base-nya fungsi compliance gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian kita bisa lihat gitu ya Bapak Ibu dari berbagai proses atau metode assessment, baik itu assessment untuk compliance management system as a whole atau memang kita parsial melihat lebih dalam lagi dari beberapa proses yang memang kita ingin lihat. Nah, ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu, ada risk of non-compliance and of fraud ya, kemudian dari sisi losses-nya bagaimana,
penyebabnya apa, lalu kemudian siapa sih fraudsternya gitu. Dan kita tahu salah satu yang the most common type of fraud di Indonesia itu adalah korupsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana peran dari sisi compliance itu bisa menjadi, kalau saya sering bilang preemptif gitu, mencegah sedini mungkin terjadinya ya kecurangan gitu ya, termasuk rantai atau rantingnya adalah korupsi, penyalahgunaan apa namanya aset perusahaan dan juga bentuk fraud jenis lainnya. Nah, ini ada beberapa apa namanya penyebab gitu ya, kenapa sih kemudian hal tersebut terjadi. Nah, yang menarik juga, yang sebenarnya juga nggak bikin kaget gitu, itu adalah sikap atasan yang tidak memberikan teladan. Makanya memang nanti kalau Bapak Ibu lihat di kerangka compliance management system ada satu tentang aspek leadership dan komitmen leadership. Jadi itu memang menjadi krusial. Tetapi kalau kita lemah di situ, bukan berarti kemudian do nothing. Ada banyak ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, baik itu secara cepat maupun secara pelan dan terstruktur, tapi paling tidak harus ada ikhtiar-ikhtiar yang kita bisa lakukan untuk penguatan compliance, walaupun misalnya, mohon maaf, misalnya dari top manajemennya apa namanya agak kurang lah koridor-koridor yang tetap usahakan. Nah, ini beberapa data saja Bapak Ibu tentang konsekuensi dari terjadinya ketidakpatuhan. Nah, ini juga kalau kita lihat konsekuensi dari non-compliance in bracket potential loss, kita lihat di sini ada aspek legal, ada aspek komersialnya, dan juga reputation. Kalau dari beberapa organisasi yang kita pernah temuin atau kami pernah temui yang punya terkendala lagi ada kasus ya, atau beberapa tahun yang lalu ada kasus, terus mereka lagi mau recovery reputasinya dan seterusnya, menurut mereka itu yang paling menantang itu adalah sebenarnya dari sisi reputasi, meningkatkan reputasi dari minus ke plus gitu, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini beberapa konsekuensi ketika organisasi melakukan adanya ketidakpatuhan, termasuk fines ya, ataupun denda kita bilang. Kalau Bapak Ibu lihat websitenya World Bank, di situ juga ada blacklist atau department, biasanya bahasa mereka adalah department atau blacklist. Di blacklistnya websitenya World Bank itu bukan hanya saja konteksnya perusahaan ya Bapak Ibu ya, tetapi atau organisasi, tetapi juga department untuk individual consultant biasanya. Nah, di situ silakan aja nanti Bapak Ibu bisa coba browsing kalau mau lihat contoh departmentnya World Bank. Ini juga salah satu data, walaupun datanya di 2023, bukan di tahun ini, diambil juga dari data di 2022, tapi laporannya di 2023. Judulnya itu menarik gitu. Di sini dibilang di data box ini, sumbernya dari data box, kerugian negara akibat ketidakpatuhan, yang ketidakpatuhannya pemerintah, BUMN, BUMD gitu ya, pada aturan perundang-undangan. Di dalamnya ada banyak lagi analisisnya. Silakan Bapak Ibu juga bisa lihat konsekuensi-konsekuensi dari ketidakpatuhan. Kalau saya kadang-kadang melihatnya gini Bapak Ibu. Oke, kita misalnya di luar sana konsekuensinya kena sanksi dan seterusnya. Tetapi kalau melihat Indonesia, kita tahu ya Indonesia kayaknya minta ampun, apa juga kita punya gitu ya. Masalahnya kalau kita patuh luar dalam gitu istilahnya gitu ya, di organisasi dan di perusahaan, BUMN, BUMD, pemerintahan dan swasta, itu kita punya potensi jadi negara yang ya sekarang juga sudah besar sih, tetapi makin kuat lagi, makin mandiri lagi, makin top lagi itu ya bisa jadi karena apa namanya isu terhadap compliance ini menjadi penting gitu ya, supaya apa? Supaya kita semakin punya potensial, kalau di sini potential loss ya kita bisa bilang potential benefit gitu ya Bapak Ibu sebagai negara. Nah, ini ada beberapa juga data-data yang memang message-nya adalah ketika kita tidak patuh terhadap peraturan yang memang meregulat kita, meregulat organisasi atau perusahaan kita, ya di situ ada hal yang memang kita harus bayar gitu ya Bapak Ibu ya. Baik itu misalnya ada unsur pidananya kah atau memang itu
denda administratif gitu ya. Sudah banyak sekali kita diperlihatkan bukti-bukti betapa kalau kita non comply itu merugikan lah gitu ya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, benefit untuk compliance for business juga luar biasa ya. Kadang-kadang kita melihat, ini mah kan kalau kita mau ada pendampingan, mau ada konsultan, mau ada apa, itu juga kan jadi cost. Ya bisa juga dibilang seperti itu, tetapi sebetulnya kalau kita minimal di perusahaan kita meningkatkan terus kompetensinya, termasuk misalnya salah satunya yang tadi ya, misalnya certified untuk jadi compliance management system dan seterusnya, ya itu bisa menjadi modal atau investasi lah untuk sebuah perusahaan. Kenapa? Karena kita menjadi semakin capable untuk melakukan risk mitigation-nya, ya. Karena kita tahu yang namanya compliance ataupun kepatuhan luas banget, Bapak Ibu. Walaupun seluas-luasnya laut, istilahnya gitu ya, yang namanya compliance selalu akan ada ruang lingkup kan gitu ya, sesuai dengan industri bisnis kita. Tetapi kalau di-compare dengan beberapa isu yang memang misalnya tentang bribery dan seterusnya, ya isu compliance ini jauh lebih luas lagi, lebih komprehensif lagi. Dan sifatnya fast growing, cepat banget gitu ya. Baik itu dari sisi regulasinya juga bisa cepat berubah dan seterusnya. Jadi keuntungannya sebuah organisasi bisa punya kapabilitas semakin bagus untuk melakukan risk mitigation atau mitigate risk gitu ya. Semua risk yang memang sudah diadopt atau diterima atau di approve di pedoman manajemen risiko di setiap organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kemudian operational efisiensi, Bapak Ibu. Di beberapa mitranya kami itu bahkan pada saat gap analisis di level direksi itu ada yang bilang, Bapak ini kita bisa saya bisa proyeksi kita bisa saving sampai sekian puluh persen gitu ya dari sisi cost yang memang cukup rentan untuk ya dalam konteks ini prone to fraud atau prone to corruption atau bribery. Jadi memang ketika kita mendorong adanya compliance management system di perusahaan kita atau di organisasi kita, ini bisa mendukung operational efficiency. Reputation clear, jelas, karena ya seperti kita frekuensi ya, ketika kita integritasnya bagus dan seterusnya, reputasi dari sebuah organisasi dan bahkan dari diri kita sendiri juga baik. Kemudian prevention of non-compliance, tentu saja kita bisa jadi lebih mampu untuk memprevent, detect, dan respond terhadap risk of compliance. Dan last but not least, karena di sini ada ISO-nya 37301, sehingga kita punya kesempatan ya untuk mendapatkan third-party recognition of the compliance management system. Berikutnya, Bapak Ibu, ini menariknya gini, kenapa sih terus kemudian kok CMS gitu? Atau compliance management system. Kita berangkat dari yang paling kanan dulu, mau dari kiri dulu juga boleh sebetulnya ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita bekerja di organisasi perusahaan yang pasti dia punya tujuan mulia gitu ya. Kalau Bapak Ulin ada kan perusahaan yang mungkin tujuannya nggak mulia, kayak cangkang gitu misalnya atau hal yang lain gitu. Ya berarti itu harus diluruskan, kan itu memang nggak diperbolehkan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita asumsinya adalah setiap organisasi itu pasti punya tujuan yang mulia, pasti punya tujuan yang baik. Kita yang hadir di sini pun bekerja, berkarya, pasti punya tujuan yang baik, yang mulia. Nah, untuk bisa kita menjaga ini, bisa menjaga stamina integritas dan seterusnya, tentu saja kita terikat lah gitu ya dengan ya values, ya prinsipal, ya norms, ya legal form dan rule of law-nya. Termasuk yang kecil-kecilnya, misalnya prosedur, kebijakan perusahaan, dan seterusnya, yang memang itu dari internal organisasi. Nah, di tengah ini adalah the list of compliance. Compliance kita tahu ada dua, dari internal dan eksternal organisasi. Nah, yang kita perlukan adalah, makanya kenapa compliance management system ini diperlukan, ini untuk menjaga tadi itu Bapak Ibu, bisa berkontribusi pada governance atau tata kelola organisasi kita untuk menjaga kita bisa tetap patuh terhadap value, principle, norms tadi. Sampai ke rule of law. Tadi saya sudah sempat sebut ya, kalau compliance tuh sering juga diartikan, ya kan kita comply terhadap yang konkret.
Makanya kalau di beberapa perusahaan, divisi compliance sama yang bagian integrity advisor ataupun nomenklaturnya silahkan aja gitu ya, bisa beda-beda di setiap perusahaan, itu kan berbeda gitu fungsinya. Compliance melihat dari sisi peraturan regulasi yang lebih konkret, integrity advisor atau officer dan seterusnya, dia lebih pada melihat values, prinsipal, norma, ataupun ini etis atau tidak, patuh dan tidak, dan seterusnya. Tapi paling tidak kalau kita melihat dari kesatuan ini, ya CMS ini adalah koridor-koridor untuk bagaimana membantu kita, Bapak Ibu, sebagai pelaksana, sebagai manajemen, sebagai komisaris, mungkin di Bapak Ibu ada yang hadir, Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu komisaris, itu untuk bisa menjaga tadi itu ya, stamina, integritas, dan profesionalisme dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Ini transformasi atau perjalanan dari compliance management system dari tahun 2012. Kalau kita bicaranya itu ISO itu seringkali di luar sana dimaknainya itu produk luar negeri banget gitu, ISO katanya gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kalau dia sudah masuk ke Indonesia dan diadopsi 100% identik oleh Indonesia, ya maka itu juga sebenarnya punya kita, punya pemerintah dan seterusnya. Tetapi poin saya adalah sebuah standar internasional, Bapak Ibu, itu disusun nggak sama satu orang atau dua orang atau tiga orang gitu, kira-kira seperti itu. Itu disusun oleh berbagai negara, yang nyusunnya juga para praktisi, para orang-orang yang sangat kompeten di bidang itu. Sehingga diharapkan bisa membantu kita paling tidak untuk bisa tadi strengthen integrity management organisasinya kita. Nah, ini transformasinya di tahun 2021 kemudian lahirlah Fresh from the Oven Compliance Management System. Ya, yang dipublish di April 2021. Ini secara historicalnya bahwa di sini kita mau bilang bahwa 37301 itu provides requirements for the implementation of compliance management system. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa disertifikasi ya. Kalaupun minimal bisa dilakukan assessment. Selain sertifikasi bisa dilakukan assessment. Kenapa? Karena sudah ada syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Setelah slide ini saya akan highlight. Nah, ini kalau overview dari compliance management system, tadi purpose dan benefitnya sudah sempat saya sampaikan ya, Bapak Ibu ya, termasuk increase third party confidence, minimize the risk, dan seterusnya. Key principle-nya menarik Bapak Ibu, di key principle itu ada tentang integritas. Makanya dari awal sampai mingguan tuh yang saya highlight itu adalah bagaimana kita berikhtiar dengan compliance management system itu ya terus menjaga integriti organisasi gitu ya. Walaupun mungkin resiko-resiko korupsi, resiko-resiko konflik of interest dan seterusnya nggak terlepas juga. Apalagi kalau Bapak Ibu yang hadir bekerja di organisasi ataupun perusahaan yang besar gitu ya. Baik itu BUMN maupun swasta. Ya semakin besar, semakin tinggi jabatan kita, ya anginnya semakin kencang gitulah kira-kira Bapak Ibu. Nah, CMS ini bagaimana caranya ikhtiar kita membangun menara atau bangunan yang kokoh lah gitu kira-kira supaya kita nggak terombang-ambing ataupun nggak mudah terpengaruh ke yang bisa mencelakakan. Intinya sih itu. Nah, lalu kemudian untuk siapa? Untuk semua organisasi bisa. Kenapa? Karena memang dia ISO manapun ya, ISO 37301, 3001 itu bisa diaplikasikan. Mau itu di organisasi besar, sedang, dan seterusnya. Ya. Pendekatannya ada Value Check Act, sama Bapak Ibu ada Risk Management, dia high level structure-nya jelas, lalu kemudian bisa diintegrasikan maupun dia standalone. Nah, kalau kita lihat framework kerangka dari CMS, ini secara total ada 49 syarat. Kalau Bapak Ibu tanya, Bapak Olin, untuk compliance management system itu syaratnya ada berapa banyak sih? Ada 49. Kalau di sistem manajemen anti swap kan ada 44 ya, Bapak Ibu. Kalau di CMS ini ada 49. Kurang lebihnya seperti ini, Bapak Ibu. Ada di klausul 4 itu tentang konteks organisasi. Yang saya kuning-kuningin ini adalah highlight-highlightnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya familiar dengan sistem manajemen anti swap atau belum. Tapi bagi yang familiar, ini highlight-highlight yang
kurang lebihnya sebenarnya menjadi pembeda ataupun competitive advantage dibandingkan kalau kita melihat dari ISO 37001. Ada di 4.5 itu adalah compliance obligation, ya ada apa namanya kewajiban compliance-nya apa saja. Kalau di ISO 37 itu 4.5 adalah risk assessment. Di sini risk assessment itu adalah 4.6 Bapak Ibu ya. Ini saya highlight aja karena dari sisi waktu nggak cukup kalau kita kupas satu-satu. Di klausul 5 itu ada tentang leadership. Leadership ini lebih banyak dari klausulnya ISO yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Ya, karena memang lebih kompleks. Walaupun di sini juga ada tentang compliance function, dia di klausul 5.3.3 itu ada khusus tentang manajemen dan ada tentang personel khusus gitu. Jadi dia di isu leadership ini dia lebih kuat dan bahkan di 5.1.2 itu dia bahkan ada specified menyebutkan tentang culture budaya. Jadi compliance culture itu di sini disebutkan Bapak Ibu di compliance management framework. Planning ya, lalu kemudian support, saya rasa kalau support cukup clear, lebih general gitu ya. Lalu kemudian di operation itu jauh lebih sedikit dibandingkan misalnya kalau kita lihat 37301, operational planning dan kontrolnya, establishing control dan prosedur, di sini kayak yang sedikit tapi sebenarnya kalau kita kupas banyak banget gitu. Karena yang tadi saya bilang compliance itu sangat luas dan perkembangannya itu cepat. Yang namanya peraturan dan regulasi kan cepat banget ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kita perlu catch up lebih banyak ketika misalnya isunya tentang isu compliance. Lalu kemudian di performance evaluation juga sama, pada prinsipnya ini untuk mengevaluasi kinerja compliance secara berkala, secara berkelanjutan. Ada compliance reporting juga, ya. Lalu kemudian di klausul 10 itu adalah tentang improvement. Nah, kalau kita lihat dari sisi challenge, Bapak Ibu, ataupun tantangan dari mengimplementasikan compliance management system. Ini kita ambil dari beberapa sumber dan juga apa hasil observasi kami mendampingi berbagai mitra ya untuk menjalankan compliance management system. Yang pertama itu tadi ya skopnya luas banget dan juga perubahannya itu cepat banget terkait regulasi dan maupun terkait perundang-undangan kah maupun regulasi yang mengatur dan turunannya gitu. Kemudian yang tadi saya sempat di awal sampaikan, seringkali Bapak Ibu dipahami bahwa ada first line, ada second line, ada third line. Tetapi kadang-kadang pada prakteknya itu kalau kita udah sebut compliance itu kayaknya tuh udah tugasnya dan di bahunya orang fungsi compliance aja gitu. Yang lain atau supervisor yang lain di masing-masing lini atau line directorate atau functionnya tuh ya udah kayak memberikan itu ataupun menyerahkannya ke bagian compliance saja. Ini yang sering terjadi. Makanya kami sering dimintakan apa ya? Dimintakan tolong gitu untuk Susten tolong dong lihat ini ada beberapa fungsi, ini first, ada second, ada third line, ada sekian direktorat, ada turunannya, ada divisi, departemen, masing-masing beda-beda ya nomenklatur, ada korsek gitu ya, atau ada bagian sekretariat dan seterusnya, masing-masing beda nomenklatur. Nah, menurut Susten itu kita dalam menerapkan first, second terutama, karena kalau third agak berbeda gitu ya, agak lebih khas. Dan first dan second ini udah on track belum? Ya, kita sering dimintain untuk melakukan assessment seperti itu. Atau misalnya first line-nya itu lebih banyak kasih langsung aja. Kalau udah ngomongin kepatuhan, kasih aja langsung ke second line. Jadi tidak ada analisis tertentu lagi di first line dan seterusnya. Nah, itu yang kadang-kadang jadi misleading. Bukan misleading pemahaman, seringkali ya prakteknya aja gitu. Saking berharapnya dengan rekan-rekan yang ada di compliance function, begitu kira-kira mungkin bahasanya ya. Nah, lalu kemudian ada sistem yang lain. Nah, pasti kita harus nerapin CMS lagi, orang kita udah nerapin yang lain gitu ya, misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Padahal kita tahu ya,
yang namanya peraturan aja berubah terus, yang namanya non-compliance behavior itu berubah terus, modusnya suka beda-beda, modusnya suka kreativitasnya, quote and quote kreativitasnya suka berkembang, ya tentu kita yang berperan mencegah dan seterusnya, ya perlu nambah ilmu terus dan juga perlu menerapkan regulasi-regulasi ataupun tata kelola yang kekinian lah gitu ya Bapak Ibu ya, terus diupdate. Kemudian yang menjadi tantangan juga adalah lack of knowledge dan kompetensi Bapak Ibu. Jadi seringkali Bapak Ibu ataupun di luar sana yang ditugaskan untuk bertanggung jawab bertugas di compliance itu juga nggak dilatih baik itu dari sisi perundangan atau substansinya gitu ya maupun dari sisi tata kelola. Beberapa perusahaan atau organisasi yang besar banget gitu, ada compliance-nya, tapi kemudian untuk sertifikasinya, trainingnya, minimalis gitu. Trainingnya sejam 2 jam aja gitu ya, jarang diberikan pelatihan-pelatihan ataupun pembelajaran-pembelajaran yang lebih memadai. Kemudian ada changing societal ya, political exposure juga sangat mempengaruhi karena di beberapa tempat juga testimonialnya seperti itu. Ada yang bilang, ya ini kita apa namanya cukup challenge nih, mau patuh di sini, mau patuh di situ, tapi requirement-nya kayak gini, semuanya harus cepat, harus ya dan seterusnya lah gitu. Ada banyak hal yang kemudian perlu di bypass gitu. Nah, berikutnya adalah ini kita ambil dari PECB juga, kami belajar dari PECB dan juga pengalaman dari Sustain, kombinasi lah gitu ya. Ada 8 feature kita bilang dari hasil observasinya kita juga, modern compliance program dan potential solution. Tentunya kalau dari kita bicaranya challenge, kita berharap ada solusinya apa nih, ITR-nya apa, kan gitu kira-kira. Ya tentu saja pertama bagaimana kita bisa memastikan atau mendorong dan memberikan somehow insentif atau benefit pemahaman manajemen komitmen Bapak Ibu ya. Lalu kemudian bagaimana kita memastikan adanya compliance advisory function seperti yang Bapak Ibu mungkin hadir di sini adalah rekan-rekan dari compliance mungkin ya, compliance division, disitulah kita punya peran paling tidak 3 gitu ya. Ada sifatnya memang dari top down, peraturannya top down, kita sosialisasikan, kita edukasi, kita advisory, dan seterusnya. Ada juga sifatnya consultation, di mana misalnya ada dari first line yang berkonsultasi dengan kita, dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga bisa memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi, anyway, rekomendasi adalah sifatnya rekomendasi, bukan sifatnya direktif, maka keputusan berada di first line, ataupun bagian lain yang memang memerlukan informasi tersebut. Kemudian ini yang sebelah kanannya ini adalah assessment of compliance culture, ya, including risk assessment on the draft policy. Nah, ini saya izin meng-highlight Bapak Ibu, karena di beberapa tempat yang jadi challenge-nya itu kan gini ya, biasanya ya yang penting sesuai dengan regulasi dan peraturan kan gitu. Tetapi agak jarang nih, aduh ya peraturan ini memadai atau enggak gitu. Ini peraturannya sesuai dengan etika kita atau enggak sih, pantas atau enggak sih, dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang lagi sering didorong dan dibangun itu adalah fungsi ini. Bagaimana kita itu bisa melakukan assessment on the draft policy, regulation, dan prosedur dan turunannya. Apapun nomenklaturnya gitu ya. Jadi disinilah kemudian kita bisa menjaga preemptif gitu ya, sedini mungkin. Tunggu ya, ini polisinya ini bisa mendukung tujuan mulia organisasi enggak? Atau malah bisa violate? Atau bahkan bisa mencederai tujuan mulia organisasi atau perusahaan. Nah, ini yang kalau dari sisi sustain juga lagi terus menyuarakan hal ini. Polisinya dulu nih, polisinya adequate nggak? Regulasinya sesuai nggak dengan value yang memang digaungkan gitu. Risk assessment tentu saja ya mitigation plan dan kemudian modern compliance program salah satunya adalah bagaimana perusahaan punya early warning system, bisa memberikan alert, oh kita harus lapor nih ke otoritas misalnya ya bulan depan gitu, berarti
kita itu mundur, yang ini harus siapkan apa, yang ini harus siapkan apa, dan seterusnya supaya kita tidak dapat teguran gitu atau terlambat kita lapor sesuatu. Adequate dan continuous training awareness sudah banyak ya Bapak Ibu ya literaturnya, di mana ketika kita rajin untuk dan concern dan berkomitmen leadernya untuk memberikan training awareness dan seterusnya, itu kualitas dari penerapan compliance culture-nya itu lebih baik. Reporting mechanism, dan last but not least adalah monitoring dan compliance evaluation. Nah, ini 8 features yang kita modifikasi dan kita update of modern compliance program dan potential solution dari sisi challenge tadi. Nah, di sore kali ini ada beberapa rekomendasi atau way forward katakanlah gitu yang kami kumpulkan dari berbagai pengalaman dan juga literatur. Yang pertama, biasanya kita kalau memang kita belum pernah, kalaupun kita udah pernah, kita perlu lakukan yang namanya gap analysis secara reguler setiap tahun. Terkait apa? Maturity level of compliance, Bapak Ibu. Metodenya silakan aja. Metodenya cukup banyak, silakan saja dilakukan, tetapi kalau dari sisi standar yang biasa kita lakukan, karena kita sudah ada standar internasionalnya, itu ada metodenya tersendiri untuk melakukan assessment compliance management system. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi secara CMS-nya, yang kedua ini khusus secara compliance culture-nya, Bapak Ibu. Ethical behavior, accountability-nya, transparansinya, needs and expectation interested parties-nya kita udah lihat atau belum. Bagaimana kita sudah patuh dengan peraturan yang memang melekat kepada perusahaan ataupun organisasi kita. Yang berikutnya adalah dari hasil nomor 1 dan nomor 2, kita lahirkanlah yang namanya atau kita rumuskan biasanya namanya roadmap compliance management system. Jadi ada roadmap-nya. Biasanya perusahaan itu mau disesuaikan dengan RJPP-nya gitu ya. Ya, atau tergantunglah kebijakan perusahaan atau organisasi mau dia itu roadmap-nya 3 tahun atau di-cutting 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ensure adequate knowledge dan skill, seperti sekarang mungkin ya, kita diskusi di sini, kita ketemu di sini. Lalu kemudian yang kelima ini yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu. Agak beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1, kita referensinya as a comprehensive compliance management system based on ISO 37301. Gitu ya. Kalau yang nomor 5, itu dia lebih melakukan in-depth compliance gap analysis based on regulasi, standar operating prosedur, maupun peraturan lain yang ada di pekerjaan Bapak Ibu ataupun di perusahaan Bapak Ibu. Tentu saja biasanya nanti dipilih tuh Bapak Ibu, lingkupnya mana nih? Misalnya bagian sekretariat kah, bagian legal, atau bagian justru core bisnisnya, ya ada beberapa departemen atau direktorat dan seterusnya. Lalu biasanya kita lihat di problem statement analisisnya apa. Nah, dari problem statement itu kita cari betul-betul root cause-nya seperti apa. Dan bukan hanya saja root cause, nanti dari sisi root cause-nya itu kita betul-betul lihat, ini tadi tuh, standar operating prosedurnya sebetulnya bilang apa. Kemudian yang kedua, memadai atau tidak sebenarnya, dan seterusnya. Atau sudah ada nih standar operating prosedurnya, tetapi dipahami atau tidak, dan ini nomor 5 lagi banyak banget Bapak Ibu yang memerlukan ini, dan kita sudah lakukan oleh beberapa perusahaan gitu ya. Bahkan tahun pertama mereka lakukan yang nomor 1, tahun kedua mereka lakukan yang nomor 5, terus seperti itu mengikuti divisi-divisinya. Gitu. Lalu kemudian yang keenam ya tentu saja mengimplementasikan secara komprehensif compliance management system. Rasanya dari sisi waktu sudah cukup. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Di sini ada Anila dan Nur. Is there any question there? Okay. Just a moment. I would like to check the question.
Oke, ya, perbedaan compliance, internal audit, dan juga anti fraud-nya. Gue terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kalau tadi sudah saya jelaskan dari three lines apa namanya models, kalau dulu namanya defense. Tapi kalau sekarang namanya models itu ya. Kalau dari sisi compliance itu dia tuh ada di second line terus. Walaupun di second line itu juga seringkali kalau kita bicaranya anti fraud atau anti bribery gitu ya, dia juga ada di tengah tuh, ada di second line. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan belum tentu compliance itu adalah fraud, belum tentu. Tapi fraud ya sudah pasti dia non compliance gitu kira-kira ya. Itu beberapa perbedaan. Sementara kalau di sisi internal audit itu dia lebih kepada third line-nya. Dia memastikan independent dan objective assurance dari sisi memberikan assurance melalui audit-audit baik itu audit secara umum maupun audit keuangan. Kalau dia internal audit tentu saja dia punya peran fungsi advisory ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan yang didorong itu supaya tidak ada banyak apa namanya kesalahan-kesalahan ataupun tidak banyak tindakan-tindakan koreksi ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh perhaps first line ataupun second line-nya. Mudah-mudahan itu sudah bisa menjawab perbedaannya secara highlight. Kemudian, what are the common challenge Indonesia business face when building and maintaining compliance management system, and how can they overcome these obstacles to achieve their corporate objective? Very good questions. I would like to share with you the fear. Ya, ada beberapa challenge-nya tadi sebetulnya sudah saya tadi sempat elaborate. Yang pertama itu adalah dia kepatuhan tuh luas banget gitu. Kalau beberapa orang bilang seluas samudra gitu, walaupun yang namanya compliance tetap aja ada lingkupnya ya. Yang menjadi lingkup kita berarti apa? Yang menjadi lingkup kita ya berarti adalah jenis industrinya kan gitu kira-kira. Tetapi ketika dia kita apa namanya untuk mendorong atau challenge terhadap penerapan compliance management system tadi dari sisi scope-nya saja dia sudah cukup luas untuk setiap organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu segala peraturan itu cepat berubah. Di beberapa case peraturan yang A nggak sinkron sama peraturan yang B, ya kira-kira gitu ya. Di beberapa case. Lalu kemudian juga ada pemahaman bahwa isu compliance itu hanya diemban oleh pihak-pihak tertentu saja, terutama yang bagian compliance atau bagian kepatuhan, sehingga bagian lain kalau udah bicaranya kepatuhan diserahkan dia ke bagian divisi compliance gitu. Itu beberapa challenge yang sering diungkapkan oleh mitra-mitranya sistem. Yang ketiga itu adalah komitmen, Bapak Ibu. Komitmen dari top leadernya. Kalau dia udah bicaranya compliance, kadang-kadang kalau komitmen yang nggak terlalu strong enough untuk memastikan compliance di perusahaan atau organisasinya, dianggapnya kayak ekstrakurikuler atau bahkan belum diskusi atau belum mendalami saja udah dianggap burden gitu. Udahlah kita fokus saja sama bisnis gitu. Misalnya seperti itu, tapi tanpa memperhatikan isu-isu compliance. Padahal kalau di sisi top manajemennya sadar bahwa compliance management system adalah untuk terutama melindungi manajemen kan gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh organisasi kan sebetulnya tanggung jawabnya adalah di manajemen gitu. Nah, lalu kemudian untuk menjadi terus gimana kita overcome challenge-challenge ini? Ini rasanya sih bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah ada 3 pertanyaan. Solusinya adalah beberapa ikhtiar yang kita bisa lakukan itu melakukan ini Bapak Ibu. Way forward-nya, rekomendasinya apa adalah dari banyak hal yang kita bisa lakukan, setidaknya ada 6 yang bisa kita prioritaskan. Yang pertama kita lihat juga dari sisi
analisis maturity dari compliance manajemennya Bapak Ibu, ya di organisasi ataupun di perusahaan Bapak Ibu. Sejauh mana sih maturity levelnya? Orang-orangnya concern nggak sih sama kepatuhan, ya, sama isu-isu kepatuhan. Concern tuh awal yang sangat baik untuk bisa lebih memahami dan punya kompetensi di CMS gitu. Lalu kemudian mengakses maturity compliance culture-nya. Kenapa? Karena di compliance management system dia khusus ya tadi saya sampaikan. Di kerangkanya itu ada tentang compliance culture. Ya, itu dia khusus di situ. Lalu kemudian develop roadmap and compliance management system, ensure adequate knowledge and skills-nya, conduct in-depth compliance gap analysis based on regulation-nya, terutama standard operating procedure. Inilah beberapa hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu ya. Lalu yang keenam itu ya tentu saja menerapkan compliance management system secara komprehensif. Dan yang kadang-kadang kita temukan compliance management dilakukan nggak? Iya. Ada dashboardnya? Iya. Ada alert sistemnya? Iya. Namun secara evaluation-nya, karena evaluation-nya dilakukan oleh internal, sehingga ya karena kita tiap hari doing the compliance management system, kita juga melakukan evaluation, kadang-kadang hasil dari evaluasinya kita nggak melihat lagi hal baru gitu kira-kira ya, Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti itu. Makanya di beberapa tempat untuk melakukan evaluasi itu lebih banyak dilakukan oleh orang luar. Gitu. Itu tadi beberapa hal yang sebetulnya bisa dilakukan untuk bisa overcome challenge tadi ya. Kemudian ada banyak juga pertanyaannya ternyata ya. Ada 5 pertanyaan. Siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa policy, prosedur, instruksi kerja dijalankan sesuai aturan? Apakah compliance atau internal audit? Menarik pertanyaannya. Itu tadi tuh yang saya sempat sampaikan di freelance model, Bapak Ibu ya. Sebetulnya yang paling dekat yang harus memastikan bahwa kita bekerja in daily business itu, in daily responsibility itu untuk memastikan apa yang kita kerjakan sesuai dengan policy, prosedur, bahkan ethical-nya kita, itu adalah first line-nya, Bapak Ibu. Series owner-nya, pemilik risikonya, first line-nya itu harus memastikan. Itu yang tadi saya sampaikan, seringkali di luar sana pemahamannya, quote and quote, kita kasih aja sama orang compliance sama internal audit mungkin. Kalau internal audit bisa kasih advice pada saat mereka melakukan internal audit dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang paling sering itu langsung dilempar ke bagian compliance gitu Bapak Ibu. Padahal kan nggak gitu juga. Padahal yang namanya first liners, baik itu mau di level manapun di first liners, ya mereka yang kemudian punya kewajiban untuk memastikan segala sesuatu yang mereka hasilkan dari kinerjanya mereka. Kalau di industri mungkin di industri asuransi mungkin ada bagian underwriting, kayak gitu-gitu ya, aktuaria dan seterusnya. Nah, semua approval misalnya kalau itu terkait approval, itu sudah dilakukan due diligence yang benar sesuai prosedur dan seterusnya Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian kalau saya izin ambil contoh misalnya ada permohonan sesuatu, misalnya asuransi ya, saya ambil contoh asuransi. Ada permohonan sesuatu tentang asuransi, terus kemudian saya harusnya cek dan seterusnya, ya maka si first liner-nya itulah yang harus saya cek. Jangan dikasih ke meja berikutnya untuk dia yang cek gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang sering terjadi di lapangan itu adalah ketika dia bicaranya compliance, dilemparnya ke meja compliance, divisi compliance. Padahal kalau di pertanyaan nomor 5, itu yang berkewajiban untuk memastikan bahwa policy, prosedur, instruksi kerja dijalankan dengan sesuai aturan, ya first liner-nya dong. Gitu. Karena kan first liner mengerjakan sesuatu juga based on standar ya, pasti kan ada peraturannya, pasti ada regulasinya, pasti dia pada saat bahkan jadi personil pun tanda tangan kontrak, kode etik, dan seterusnya. Kira-kira gitu Bapak. Nah, challenge-nya tadi, seringkali di first liner atau risk owner tuh saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini nggak ngalami itu, tetapi ada beberapa yang di luar sana sudah bertahun-tahun dia kerja di organisasi A, belum pernah even melihat instruksi kerja.
belum pernah baca SOP-nya, belum pernah baca panduan atau pedoman apa, atau kebijakan yang dia harusnya comply dan seterusnya. Jadi mereka lakukan pekerjaannya sesuai dengan supervisornya atau peer-nya sudah lakukan sebelumnya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tadi seperti apa yang tadi sudah sampaikan, kita bisa saya akan share ini materinya di websitenya Sustain. Silakan aja nanti Bapak Ibu bisa download di situ www.sustain.id. Kasih saya waktu beberapa waktu, nanti kita upload dan Bapak Ibu silakan bisa download dari situ. Waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya sekali lagi. Mudah-mudahan sukses dimanapun Bapak Ibu berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PICB, Anila dan Nur. Thank you so much